Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 kelas Data Analysis dan Business Intelligence akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Business Intelligence pada Database DVD Rental menggunakan ETL, Data Warehouse, Data Mart, dan Tableau Dashboard. Next. Yang akan dipresentasikan saya dan rekan-rekan saya. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana data operasional DVD rental diolah melalui pipeline Business Intelligence secara end-to-end, mulai dari proses ETL, pembangunan data warehouse, penyusunan data mart, hingga visualisasi dashboard yang menghasilkan insight bisnis. Pada tahap ini, kami akan menjelaskan latar belakang dari proyek Business Intelligence DVD rental yang kami kerjakan. DVD rental adalah bisnis rental film yang memiliki beberapa cabang dan menangani ribuan data pelanggan, transaksi penyewaan, hingga pembayaran. Setiap hari, sistem ini menghasilkan data operasional dalam jumlah yang cukup besar. Namun, data tersebut biasanya hanya tersimpan dalam bentuk catatan transaksi, sehingga tidak langsung memberikan gambaran yang jelas mengenai performa bisnis. Masalah utama muncul karena database DVD rental ini bersifat OLTP atau Online Transaction Processing. Sistem OLTP memang sangat bagus untuk mencatat transaksi, tetapi kurang cocok untuk analisis. Struktur tabelnya kompleks, relasinya banyak, dan query analitik sering berjalan lambat jika dijalankan langsung di sistem operasional. Karena itu diperlukan sebuah pipeline Business Intelligence yang mampu mengubah data mentah dari OLTP menjadi informasi yang siap dianalisis. Pipeline tersebut mencakup proses ETL, pembangunan data warehouse, pembentukan data mart, hingga visualisasi dashboard. Dengan alur ini, kita bisa mendapatkan insight yang jauh lebih jelas tentang tren penyewaan, pendapatan performa staff, hingga preferensi film pelanggan. Next. Setelah memahami latar belakang dan permasalahan yang ada, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dan manfaat proyek. Tujuan dari proyek Business Intelligence ini adalah membangun fondasi sistem analitik yang lengkap, mulai dari pembuatan staging area, data warehouse, hingga data mart. Kami juga melakukan proses ETL untuk membersihkan dan mentransformasi data sehingga siap digunakan dalam analisis. Setelah data tertata, kami membangun dashboard menggunakan Tableau agar hasil analisis dapat divisualisasikan dengan jelas dan mudah dipahami. Melalui langkah-langkah tersebut, proyek ini bertujuan untuk menghasilkan insight bisnis yang relevan seperti pola penyewaan, pendapatan, performa staff, serta preferensi film pelanggan. Dari tujuan tersebut, proyek ini memberikan dua manfaat utama. Pertama, dari sisi teknis, proyek ini memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan proses ETL, merancang struktur data warehouse dan data mart, serta mengembangkan dashboard analitik yang efektif sehingga teori business intelligence benar-benar diterapkan. Kedua, dari sisi bisnis, dashboard yang dihasilkan membantu mengungkap tren penyewaan dan pendapatan, memahami perilaku pelanggan, serta menilai performa cabang atau staff. Informasi ini dapat mendukung pengambilan keputusan operasional maupun strategi perusahaan secara lebih tepat dan berbasis data. Next. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menetapkan ruang lingkup yang jelas agar pengerjaan proyek tetap terarah. Ruang lingkup proyek ini dibatasi pada 4 proses inti. Yang pertama, kami melakukan input database DVD rental ke PostgreSQL sebagai sumber utama. Selanjutnya, kami membangun staging area di Pentaho yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan data sebelum masuk ke warehouse. Tahap berikutnya adalah perancangan data warehouse dan data mart yang menjadi struktur utama untuk analisis multidimensi. Dan tahap terakhir adalah penyusunan dashboard Tableau yang menjadi bagian visualisasi dari seluruh analisis. Dengan lingkup pekerjaan ini, proyek kami fokus pada alur business intelligence end-to-end, mulai dari data mentah hingga menghasilkan insight yang siap digunakan.
Next, untuk menjalankan seluruh proses ini, kami menggunakan beberapa tools yang saling melengkapi satu sama lain. Pada bagian ini, kami menggunakan 4 tools utama yang dipilih berdasarkan kebutuhan pipeline PI. Pertama adalah PostgreSQL. Kami memilih PostgreSQL karena database ini sangat andal untuk mengolah data OLTP. Selain stabil, PostgreSQL juga memiliki kemampuan integrasi yang baik dengan banyak platform pengolahan data termasuk Pentaho dan Tableau. Terus yang kedua adalah Pentaho Data Integration atau PDI. Pentaho kami gunakan untuk seluruh proses ETL mulai dari ekstraksi data, transformasi, logis hingga pemuatan ke staging dan data warehouse. Kelebihan Pentaho adalah antarmuka grafisnya yang memudahkan perancangan alur ETL tanpa harus menulis kode SQL yang panjang. Selanjutnya untuk tahap visualisasi, kami menggunakan Tableau. Tableau dipilih karena mampu membuat dashboard yang interaktif, komprehensif, dan dapat menampilkan insight secara visual dengan sangat baik. Ini sangat membantu ketika hasil analisis ingin disampaikan kepada user non-teknis. Dan terakhir, kami menggunakan The Beaver sebagai alat bantu administrasi database. The Beaver kami gunakan untuk memeriksa struktur tabel, menjalankan query SQL, serta memvalidasi data pada setiap tahap. Tools ini membuat proses pengecekan lebih cepat dan jauh lebih nyaman. Dari keempat tools ini bekerja saling melengkapi dan bersama-sama membentuk pipeline PI dari awal hingga akhir. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Pada slide ini, kita bisa melihat keseluruhan alur pipeline bisnis intelijen yang dibangun. Proses dimulai dari OLTP DVD rental sebagai sumber data utama. Data kemudian dipindahkan ke staging area untuk dilakukan transformasi ringan dan validasi kualitas data. Setelah itu data dimuat ke dalam data warehouse yang sudah memiliki struktur star schema. Dari data warehouse inilah kita membentuk data mart, yaitu dataset yang sudah disederhanakan dan fokus pada kebutuhan analisis. Tahap terakhir adalah pembuatan dashboard di Tableau yang dapat menampilkan insight penting. Pipeline ini memastikan data mentah dapat berubah menjadi informasi siap pakai bagi pengambil keputusan. Next. Slide ini menampilkan database DVD rental yang menjadi sumber utama proyek bisnis intelijen. Database ini menggunakan struktural rasional dan terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Tabel pertama adalah tabel master, yaitu customer, film, staff, store, address, city, dan country. Lalu terdapat tabel transaksi, yaitu rental, payment, inventory. Terakhir yaitu tabel relasi, yaitu film aktor, film kategori, dan language. Struktur yang kompleks dan saling terhubung ini membuat DVD rental sangat ideal untuk diterapkan dalam bisnis intelijen, karena memungkinkan kita melakukan analisis menyeluruh, mulai dari transaksi penyewaan, pembayaran, stok film, hingga perilaku pelanggan dan performa cabang. Next. Pada bagian ini saya akan menjelaskan proses ETL pada staging area yang divisualisasikan melalui gambar A sampai D. Staging area sendiri berfungsi sebagai tempat penamaan sementara untuk data mentah dari OLTP sebelum masuk ke tahap transformasi berikutnya di data warehouse. Pertama, kita mulai dari proses ekstrak. Pada gambar A, kita dapat melihat main job yang menjalankan alur utama ETL. Main job ini memanggil tablelist table untuk membaca tabel yang ada di OLTP data DVD rental. Proses pemilihan tabel tersebut terlihat lebih jelas pada gambar C, yaitu pada transformasi tablelist table yang menentukan tabel mana yang perlu diambil datanya. Setelah tabel teridentifikasi, proses berlanjut ke gambar D, yaitu data yang melakukan ekstraksi data secara dinamis dari OLTP berdasarkan nama tabel yang diteruskan dari tahap sebelumnya. Dengan mekanisme ini, proses ekstrak berjalan otomatis dan fleksibel mengikuti struktur tabel sumber. Selanjutnya adalah tahap transform ringan yang ditunjukkan pada gambar B. Tepatnya di dalam job execute data. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses sederhana namun penting, seperti validasi menggunakan komponen logical, setelah penambahan metadata berupa jumlah record dan timestamp melalui target record dan date. Transformasi ringan ini tidak mengubah struktur data secara signifikan, tapi memastikan bahwa data yang masuk ke staging sudah bersih. Tahap berikutnya adalah load, atau pemuatan data ke staging. Proses load ini juga terlihat pada gambar D, di mana every data memasukkan data hasil ekstraksi ke dalam tabel staging DVD rental.
Setelah proses pemuatan selesai, gambar B menunjukkan adanya log table masuk yang mencatat informasi load seperti nama table, waktu proses, dan jumlah record yang berhasil dimasukkan. Secara keseluruhan, gambar A sampai D menunjukkan alur ETL yang saling terhubung mulai dari pembelian tabel, pengambilan data, validasi, hingga pemuatan data ke staging. Dengan alur yang terstruktur seperti ini, data yang masuk ke staging area menjadi lebih konsisten, terkontrol, dan siap digunakan untuk tahap transformasi berikutnya di data warehouse. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pada tahap ini kami fokus membangun struktur penyimpanan analitik dengan berdasarkan dimensional menggunakan star skema. Tujuannya adalah membuat data lebih mudah dianalisis, lebih cepat dibalik, dan lebih jelas hubungannya. Yang pertama, dimensi pelanggan. Tim customer. Pada dimensi ini kami menyimpan informasi deskriptif tentang pelanggan atau nyawa film. Beberapa poin utama itu kami menggabungkan nama depan dan belakang menjadi satu field. Kemudian informasi alamat, distrik, kota, dan negara kami ambil dari beberapa tabel staging dan kemudian digabung menjadi satu baris pelanggan yang lebih kaya informasi. Kami menggunakan SK customer untuk menjaga konsistensi. Kemudian dimensi staff. Dimensi ini digunakan untuk mengidentifikasi staff atau kasir yang memproses transaksi penyewaan. Teman-teman dan belakang digabung menjadi satu. Kemudian kami juga menyimpan email, username, status keaktifan, dan start ID tempat mereka bekerja. Kunci SK yang digunakan adalah SK staff. Next. Kemudian dimensi film. Dimensi ini berisi detail lengkap film yang tersedia untuk disewa. Data film digabungkan dengan nama, bahasa, dan kategori film seperti action atau horror sehingga setiap baris film menjadi sangat informatif. SK yang digunakan adalah SK film. Kemudian dimensi store. Dimensi ini menyimpan informasi lengkap terkait lokasi toko penyewaan, alamat lengkap atau masuk distrik, kota, dan negara. Kami menempatkannya melalui proses lookup. Kami juga menyimpan nama lengkap stafnya. SK yang digunakan adalah SK store. Next. Kemudian dimensi waktu. Dimensi waktu ini dihasilkan melalui row generator, bukan dari tabel operasional. Karena dimensi waktu harus lengkap dan juga berkelanjutan. Dimensi ini menyediakan atribut seperti tanggal, tahun, kuartal, bulan, hari, hingga indikator seperti is weekend. Kemudian yang digunakan adalah SK waktu berupa integer dengan format YYYY MM DD. Next. Kemudian tabel fakta. Tabel fakta ini menyimpan seluruh transaksi penyewaan activity, termasuk informasi pelanggan, staf, film, toko, dan juga serta pembayaran. Setelah kolom-kolom final dipilih dan juga ditambahkan SK transaksi ID sebagai identitas unik, tabel ini memuat original SK untuk semua penyewaan dimensi, waktu penyewaan, dan pembayaran serta amount, sehingga dapat digunakan untuk analisis pendapatan, performa staff, dan popularitas film. Next. Kemudian Watermark ini berfokus pada aktivitas penyewaan DVD. Kami menggabungkan seluruh informasi penting dari berbagai dimensi, yaitu kapan transaksinya dilakukan, siapa pelanggan yang menyewa, siapa staf yang melayani, dan film apa yang disewa, di toko mana transaksi yang terjadi, dan berapa biaya penyewaannya. Dengan struktur seperti ini, Watermark dapat menjawab berbagai kebutuhan analisis seperti film apa yang paling populer, performa stafnya, pendapatan per transaksi, dan juga profil pelanggan aktif. Watermark ini juga menjadi sumber data utama untuk proses visualisasi dan juga dashboard interaktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Setelah seluruh proses ETL, pembangunan data warehouse dan pembentukan data mart selesai, kami memasuki tahap selanjutnya yaitu data preparation di Tableau. Tahap ini menjadi sangat penting karena di sini kami memastikan bahwa data yang sudah dirapikan, dibersihkan, dan juga dimodelkan di data mart bisa digunakan dengan optimal untuk pembuatan dashboard. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu adalah untuk mengimport file data mart DVD rental TXT ke dalam Tableau. File ini merupakan hasil akhir dari proses data mart yang sudah berisi satu tabel fakta, 2 tabel fakta, dan beberapa tabel dimensi yang siap dianalisis. Tableau mendukung file TXT sehingga proses import berjalan cukup sederhana. Kita hanya perlu menghubungkan file ke workbook dan Tableau langsung membaca struktur kolom di dalamnya. Setelah file berhasil terhubung, langkah berikutnya adalah cek data. Pada bagian ini, kami melakukan preview data untuk memastikan bahwa seluruh kolom sudah terbaca. Tipe datanya tidak ada yang tertukar dan jumlah baris yang masuk sesuai dengan hasil di data mart. Preview sederhana ini penting untuk mendeteksi error sejak awal. Jika data sudah selesai, barulah kami masuk ke langkah berikutnya yaitu go to worksheet. Pada tahap ini kami mulai membuat setiap sheet analitik sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setiap sheet akan membahas satu insight utama. Berikutnya, setelah data siap digunakan di Tableau, tahap selanjutnya adalah pembangunan masing-masing sheet analitik. Pada tahap inilah, calculated field dan tabel dari data mart benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab berbagai pertanyaan bisnis. Baik, kami mulai menjelaskan bagaimana setiap visual di dashboard dibangun. Semua insight yang ditampilkan di dashboard berasal dari kombinasi antara tabel data mart dan calculated fields yang kami buat sendiri di Tableau. Pada bagian kiri, yang paling pojok kiri ini, terlihat struktur tabel yang terdapat di dalam file data mart DVD rental. Di sini Tableau menampilkan tabel fakta beserta seluruh tabel dimensi seperti customer, film, staff, store, dan kategori film. Seluruh tabel ini saling terhubung mengikuti style skema yang sebelumnya kami bangun di data warehouse. Struktur ini membuat proses analisis menjadi jauh lebih fleksibel serta dapat difilter berdasarkan dimensi tertentu seperti waktu, pelanggan, dan juga lokasi cabang. Lalu di tengah terdapat tabel dari calculated fields dan juga fields ini kami buat karena beberapa kebutuhan analisis tidak tersedia langsung di dalam data mart. Misalnya untuk mengukur performa staff, kami membuat calculated field bernama performance score. Lalu begitu pula untuk analisis pendapatan berdasarkan negara, kami membuat field store country yang mengubah store ID menjadi nama negara. Lalu pada analisis repeat customer, kami juga perlu membuat field repeat customer untuk membedakan pelanggan baru dan pelanggan yang kembali melakukan transaksi. Dengan fields ini, kami bisa mengetahui film mana yang paling sering diambil oleh pelanggan berulang. Nah, untuk analisis pengembalian film, kami membuat fields rental status yang mengelompokkan setiap transaksi menjadi 3 kategori yaitu on-time return, late-time return, dan juga not returns. Field ini penting karena status pengembalian film berpengaruh terhadap pendapatan serta resiko operasional. Selain itu, untuk film insight kami membuat calculated field rating name untuk mengubah kode rating agar menjadi nama yang utuh. Lanjut untuk membuat field terakhir yaitu store filter parameter. Sebuah parameter global yang digunakan sebagai filter untuk seluruh dashboard. Dengan parameter ini, pengguna dashboard bisa memilih store tertentu dan otomatis semua visual di dashboard menyesuaikan hasilnya. Pada slide kanan, kami mencantumkan daftar seluruh sheet analitik yang dibangun. Setiap sheet fokus pada satu insight bisnis, sesuai yang sudah tertera dan tercatat di dalam PPT ini. Semua calculated fields dan tabel data mart bekerja sama untuk menghasilkan visualisasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami dan mendukung pengambilan keputusan. Dengan struktur analitik seperti ini, setiap sheet dapat berdiri sendiri sebagai insight, tapi juga saling melengkapi ketika dipadukan dalam dashboard utama. Seperti yang sudah kami visualisasikan, ini terdapat 14 sheet yang kita analisis dengan berbagai diagram yang kita gunakan. Lalu sehingga menghasilkan desain dashboard. Yang pertama ada dashboard business overview.
Dashboard ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi user untuk memahami kondisi bisnis DVD rental secara menyeluruh. Kami mendesain dashboard ini agar bisa menjawab 3 pertanyaan penting. Bagaimana performa bisnis dalam periode tertentu? Siapa pelanggan dan staf yang paling memberikan kontribusi pembayaran terbesar? Bagaimana perbandingan pendapatan antara cabang? Lalu di bagian paling atas dashboard kami menampilkan beberapa KPI utama seperti total revenue, total rental, on time, lead time, dan juga net returns. Lalu di sisi kiri juga ada sidebar yang berisi menu untuk membuka navigasi ke dashboard business overview dan juga ke film insight, dan lalu di bawahnya juga ada icon download to PDF untuk mendownload dashboard ini dalam bentuk PDF, dan juga yang bawah itu untuk sebagai image PNG. Lalu ada rental trends, top customer, revenue and staff performance by store, dan juga revenue by store country. Selanjutnya, secara keseluruhan, business overview dashboard didesain untuk memberikan gambaran dari KPI pelanggan, tren, waktu, cabang, hingga performa staff. Dashboard ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi bisnis secara cepat dan mengambil keputusan berbasis data. Setelah memahami performa bisnis secara keseluruhan, kita beralih ke analisis yang lebih spesifik, yaitu insight tentang film dan konten yang disewa pelanggan. Disinilah dashboard film insight berperan. Dashboard kedua adalah film insight dashboard, yang kami bangun untuk menjawab pertanyaan seputar konten film, kategori apa yang paling populer, rating apa yang paling diminati, sampai film mana yang paling disukai pelanggan berulang. Dashboard ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang pola preferensi pelanggan terhadap film tertentu. Bagian pertama adalah ada total film, ada top repeat rate film, rental by kategori, genre by amount, film popularity by rating. Perbedaan antara dashboard 1 dan dashboard 2 ini adalah pada bagian atas, pada bagian top bar ini, di dashboard pertama tersedia slide date here dan juga select store address untuk mengetahui lokasi cabang store berada. Nah, di sini saya hanya menampilkan di satu dashboard saja, karena jika ini sudah diubah, maka otomatis dashboard yang kedua juga sudah berubah secara otomatis. Jadi tidak perlu saya lampirkan lagi. Untuk membuktikannya, apakah ini sudah sesuai fungsinya dan sudah berinteraksi sebagaimana mestinya, saya akan coba untuk membuka Tableau. Ya. Pada bagian ini, kami bisa menggeser slide date here sesuai dengan kemauan, lalu juga bisa select store address, lalu juga bisa kita lihat-lihat, lalu untuk tombolnya juga sudah berinteraksi sebagaimana mestinya, sudah mengarah otomatis ke DVD rental. Ininya angkanya juga sudah berubah. Misal kita mau mencoba lagi, di sini mungkin, lalu di sini. Ya, sudah berubah sesuai otomatis. Ini juga bisa download as PDF. Sudah berinteraksi sebagaimana mestinya, dan ini juga sudah bisa disimpan dalam format PNG. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan insight dari analisis yang sudah kami lakukan. Kami menggabungkan seluruh insight dari dashboard business overview dan film insight untuk membentuk kesimpulan yang utuh. Insight pertama yaitu pendapatan dan staff. Analisis menunjukkan bahwa pendapatan terbesar berasal dari cabang tertentu sesuai yang kita pilih ya. Maksudnya, misalkan kita slide date here, kita geser. Lalu untuk store-nya juga kita pilih. Nah, itu yang dimaksud bahwa ini tidak bisa pasti gitu loh. Jadi hanya bisa tertentu. Lalu, dan performa staff memiliki pengaruh signifikan terhadap revenue. Staff dengan jumlah transaksi lebih tinggi secara konsisten memberikan kontribusi pendapatan lebih besar. Yang kedua, insight kedua adalah tentang genre dan rating film. Genre tertentu, terutama yang populer seperti action dan komedi, menghasilkan revenue yang lebih tinggi, sementara itu film dengan rating
PG-13 atau R memiliki angka penyewaan yang dominan. Informasi ini penting untuk strategi pembelian film. Insight ketiga, berkaitan dengan pelanggan berulang, kami menemukan bahwa repeat customer memiliki preferensi film yang konsisten. Film-film tertentu sering dipinjam kembali oleh pelanggan ini, sehingga bisa dijadikan bahan dalam rekomendasi atau promo untuk meningkatkan retensi pelanggan. Insight keempat, berasal dari perilaku pengembalian film, status on time, late, time, dan juga not returns memiliki dampak langsung terhadap operasional dan potensi pendapatan. Pengembalian terlambat bisa menunjukkan kebutuhan untuk mengevaluasi durasi sewa, sementara not returns berpotensi menimbulkan kerugian fisik pada inventaris. Insight terakhir adalah mengenai kategori film sebagai indikator demand. Kategori tertentu dengan jumlah penyewaan tinggi menjadi sinyal kuat terkait kebutuhan stok. Informasi ini membantu perusahaan memastikan bahwa inventaris film selalu sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, pada bagian ini kami menyimpulkan keseluruhan hasil dari proyek Business Intelligence DVD Rental. Jika kita melihat kembali perjalanan yang telah kami lakukan dari tahap awal hingga akhir, proyek ini berhasil membangun sebuah alur BI yang lengkap dan juga terintegrasi. Dari sisi teknis, ada beberapa keberhasilan utama. Pertama, kami berhasil membangun pipeline BI secara end-to-end. Dimulai dari database OLTP, masuk ke staging era, diproses dalam data warehouse, diringkas menjadi data mart hingga divisualisasikan dalam dashboard Tableau. Seluruh proses ini berjalan sesuai rancangan dan saling terhubung. Yang kedua, seluruh data dari DVD rental berhasil dibersihkan, dinormalisasikan, dan juga dimodelkan menggunakan pendekatan star schema. Dengan struktur ini, data menjadi jauh lebih mudah dianalisis, lebih cepat di-query, dan lebih stabil untuk kebutuhan analitik. Yang ketiga, data mart yang kami bangun menyediakan dataset yang benar-benar siap pakai untuk proses visualisasi. Terakhir, dashboard Tableau yang kami bangun mampu memberikan insight secara cepat, mudah dipahami, dan terstruktur. Setiap visualisasi dieksekusi berdasarkan calculated fields dan tabel data mart yang sudah terintegrasi. Selain keberhasilan teknis, proyek ini juga memberikan manfaat bisnis yang nyata. Dashboard pendukung evaluasi performa cabang dan staf secara transparan, melalui grafik pendapatan dan jumlah transaksi perusahaan dapat melihat cabang mana yang lebih unggul dan staf mana yang paling produktif. Analisis ini juga mampu memetakan pola penyewaan film pelanggan, termasuk preferensi terhadap genre, rating, dan film-film yang disukai pelanggan berulang. Insight tersebut sangat penting untuk menyusun katalog film dan strategi pemasaran. Dari sisi operasional, dashboard ini dapat membantu manajemen mempertahankan ketersediaan stok film, menentukan prioritas pembelian, dan mengidentifikasi potensi kerugian dari keterlambatan maupun film yang belum dikembalikan. Dan secara keseluruhan, proyek ini menyediakan dasar pengembalian keputusan strategis berbasis data untuk bisnis penyewaan film. Dengan seluruh rangkaian proses yang telah kami jalankan, kami masuk ke bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu sebagai penutup, proyek Business Intelligence DVD Rental ini menunjukkan bagaimana data operasional yang awalnya tersebar dalam sistem OLTP dapat diubah menjadi informasi strategis yang bermanfaat. Melalui proses ETL, pembangunan data warehouse, data mart, hingga dashboard Tableau, kami membuktikan bahwa analitik yang terstruktur mampu membantu perusahaan memahami performa bisnis, perilaku pelanggan, hingga efektivitas cabang dan staf. Kami berharap proyek ini dapat menjadi fondasi untuk pengembangan analitik yang lebih luas ke depannya, baik untuk prediksi penyewaan, rekomendasi film otomatis, maupun integrasi dengan sistem bisnis lainnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.